tidak sedikit dari orang-orang yang sebenarnya generasi aktivis komunis itu pada akhirnya menjadi aktivis Islam. Itu enggak sedikit, Islam, cukup banyak itu. Dan NU, Banser, gitu kan, ya kan? Gitu. Ini yang menariknya di situ. Jadi apa hidup jadi indah ya? Betul, karena rekonsiliasi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaroni Channel. Kali ini saya mengundang teman kolega di UIN Ciputat, Dr. Muhammad Arif. Assalamualaikum, Prof. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang. Ini Pak Arif ini Jawa banget orangnya. Jawa Tulen. Asli Jawa. Aslinya Ngawi. Betul. Jawa Timur, sebagian barat. Pak Arif ini saya kira kita pengen ngobrol tentang banyak pengalamannya. Dan juga dia nulis buku. Nah ini boleh lihat ya. Ini pamerannya. Ini adalah salah satu bukunya ya. Lingkar Merah, Lingkar Putih. Jalan Berliku Menuju Rekonsiliasi. Ini menggambarkan konflik di daerah dia ya. Dia sendiri lahir tahun 70-an. Konfliknya sudah berakhir, tapi bekas-bekas konfliknya itu masih kelihatan. Situsnya masih ada. Situsnya masih kelihatan. Ngawi ya. Ngawi mungkin 20 tahun, 30 tahun sebelum lahir itu terjadi konflik yang sangat berdarah-darah di Indonesia. 20 tahunan. 20 tahunan ya. Betul. Itu konflik Madiun ya. Konflik PKI. Iya. Tahun 1948 kita tahu ada pemberontakan PKI di Madiun. Betul. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang, Prof. Anda latar belakang keluarga pastinya bukan kejawen ya, namanya Arif ya kan? Iya. Muhammad Arif, gitu. Insya Santri gitu ya, santri Tulen ya. Saya lihat itu pecinya juga peci Nahdlatul Ulama itu. Iya, ini selain nutup uban juga secara kultur saya ingin menunjukkan saya adalah NU, Prof. NU ya? Iya. NU kultural, NU kultural apa struktural? Saya kulturnya, Prof. Kultural aja ya? Iya. NU kultural itu apa artinya Pak Arif? Kultural itu kami maknai secara tradisi beragama, itu kami mengikut Hadratus Syekh ya, dalam hari tua mazhabnya Syafi'i dan seterusnya begitu. Dan tetapi keluarga kami bukanlah termasuk yang terjun sebagai pengurus, Prof. Tetapi ayah kami punya madrasah dari pagi sampai malam gitu ya, mengajarkan kitab-kitab yang biasa dibaca di pesantren gitu, sehingga dengan tradisi pesantren kecil di rumah, di masjid, bahkan di halaman gitu, itu kami memperoleh basic culture sebagai Muslim ala Nahdlatul Ulama. Itu kira-kira penjelasan. Anda keluarga besar Anda sendiri NU gitu ya? NU, betul. NU. Iya. Ayah Anda pernah pesantren? Ayah saya itu sejak umur 10, Prof. Itu sudah menceritakan pada saya itu sudah berangkat ke pesantren terdekat. Itu dulu di daerah kami ada Mojosari namanya. Itu pesantren kecil, tetapi pada masa ayah kami kecil itu cukup besar. Nah, sekarang agak pudar. Kemudian lanjut ke Bacem di Madiun, lanjut lagi terus sampai di usia ke-35 baru pulang gitu, Bro. Ayah saya itu menyampaikan pulangnya pun karena memang sudah dalam petik, Bro, dipaksa kamu harus menikah gitu ya. Menikah harus dengan ini gitu. Dengan ibu saya. Iya. Jadi artinya saya melihat bahwa ayah saya punya spirit untuk belajar yang cukup tinggi, dan itu disampaikan terus-menerus pada anak-anaknya. Dan yang kedua, Prof, saya memang agak heran ya. Jadi teman kami di kampung itu namanya sangat Jawa. Ada Sutrisno, ada Suwarto, ada Suprakti, dan seterusnya, Prof ya.
ada Sudarsono. Tapi ayah kami kasih nama anak-anaknya sudah sangat Islam. Pertama Abdul Fattah, kedua Siti Fatimah itu ya, ketiga Wildan Suyuti, keempat Muhammad Arif, kelima Wahid Hashim, terakhir Gus Muntir. Gus Muntir. Betul, saya kira ini agak berbeda dengan nama teman-teman kami. Yang Ayah Anda sendiri namanya? Supangat. Itu Supangat ya? Supangat lalu dikasih imam di depan, jadi Imam Supangat. Iya betul. Kalau dulu kan nama itu ketika kecil namanya siapa, kemudian ketika dewasa kita bisa nambahin ya? Iya. Bapak saya di belakangnya ada tambahan Supangat Imam Bisri begitu. Jadi ada semacam Imam Bisri, jadi semacam tambahan di belakang. Supangat sendiri itu kan sebenarnya nama Islam tapi juga sangat Jawa yang gitu dilafalkan secara Jawa. Betul. Jadi saya kira generasi ayah Anda itu generasi peralihan gitu dari mungkin tradisi yang sangat Jawa ke Jawen, kemudian jadi santri. Nah kemudian anak-anaknya jadi santri semua gitu. Terbukti namanya Muhammad Arif, Islam, Wildan Suyuti, itu kan nama-nama santri. Betul. Saya itu suka mengira-ngira ya, ini orang Jawa, ini santri apa abangan. Ya kan? Meskipun gini Prof, dari tradisi bertutur Prof ya, itu memang orang tua kami itu menurut tafsir kami bersaudara itu sangat menekankan pentingnya agama. Jadi bahkan sudah mungkin ada 7 generasi itu ada komplit kisah-kisah tentang aktivitas keberagamaan. Artinya 7 generasi ke atas. Betul. Jadi ada sekian generasi yang suka disampaikan secara lisan. Kan kami di kampung itu Prof, dulu waktu kecil kalau menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri itu ada tradisi nyekar. Nyekar itu ziarah kubur Prof. Itu jalan kaki, berangkatnya setelah sahur, subuhnya di jalan, sepanjang jalan itu cerita. Nah cerita itulah yang secara tidak sadar kok memberikan Prof? Ada penanaman makna yang ya kami beruntung ya. Ada inspirasi di situ, ada edukasi di situ yang mungkin ayah kami pun tidak menduga kalau itu sampai ke sana anehnya. Makna dari tutur lisan itu ya. Itu menyekar ke makam leluhur gitu. Betul, menyekar. Anda punya kisah-kisah sampai 7 generasi kan? Ada kisah ke itu makam. Kan berarti sampai zaman apa itu? Mataram. Ya, kalau 1700-an gitu. Betul, kalau dari ayah kami itu dari ibu kami berbeda. Ayah kami ini hanya cerita versi keluarga, Bro. Itu ada sosok nanti namanya Hasanuddin, ada sosok namanya Umar Syarif, bahkan silsilah itu masih utuh. Ada silsilah itu silsilah itu ada, kemudian lengkap dengan senjata per periode, dengan keris-keris itu. Sayang di era-era Gestapo, di era-era konflik 65 Bro, itu keluarga Kiai Santri di Garis Madiun itu menjadi sosok menjadi sosok yang dikejar-kejar oleh aktivis komunis ya. Sehingga setiap malam ayah kami, teman-teman guru ngaji itu selalu tidak di rumah. Nah, itulah yang menyebabkan senjata itu hampir semua hilang, sembunyikan, dirampas. Tapi saya masih merawat 3 sekarang ini. Masih ada? Masih ada 3. Apa itu? Ada tumbaknya 1, pedangnya 1, kerisnya 1. Di rumah sini? Di sini. Okay. Sudah berkarat. Sudah berkarat. Itu peninggalan leluhur Anda ya? Betul. Jadi kalau ngelihat senjatanya, mungkin leluhur Anda itu kesatria gitu, tentara, serdadu kerajaan Majapahit barangkali. Kalau dari jalur ibu itu juga punya kisah tersendiri, itu sampai ke lagi-lagi ini dongeng keluarga, sampai ke Joko Tingkir. Makanya lagu-lagu Joko Tingkir itu melekat bagi kami di pesantrennya itu. Sigro Milir itu adalah lagu yang untuk mengingat
perjuangan Joko Tingkir itu kami semuanya bisa menyanyi itu. Oke. Si Milir, kemudian bahkan ada itu Prof. Ada Aji Lembu Sekilan. Aji Lembu? Lembu Sekilan itu Aji konon punyanya Joko Tingkir, itu kami masih mewarisi itu. Apa itu? Lembu Sekilan itu kalau dibaca dengan niat lillahi ta'ala, itu konon kalau sedang di medan tempur, ditembak ataupun di senjata apapun itu sekali tebas itu meleset sekilan. Kemudian ditebas lagi kelipatan sekilan. Sekilan itu Sekilan. Sekilan itu segini. Sejengkal, ya? Betul. Jadi namanya Aji Lembu Sekilan. Oke. Ini hanya untuk apa ya? Merunut bahwa kisah ini bermula dari apa? Joko Tingkir. Oke. Jadi Anda kalau dibacok gimana? Menurut cerita. Jadi kalau dibacok, sekali dibacok itu meleset sejauh sekilan. Oke. Nanti terus dalam pertempuran itu, dalam perkelahian itu selalu berjalan kelipatan itu lebih jauh. Ini konon, Bro. Iya. Belum buktikan, Bro. Betul. Itu gimana ajannya? Anak apa nggak? Masih. Bahasa Jawa ya? Dimulai dengan kalimat tauhid ya. Tauhid. Lalu ada teks Jawa. Ya. Diakhiri dengan kembali kalimat tauhid. Begitu. Iya. Nah, saya maknai Bro. Makna kami, Bro ya. Berarti ini buat kami adalah satu pendidikan psikologi bahwa dalam perang ketika kita berserah total pada Allah dengan kalimat-kalimat dibaca dan yakin. Jadi ini semacam psikologi menurut saya ya. Ya. Sehingga menjadi tidak takut. Sampai di situ pemahaman. Iya. Kami lah gitu. Ya. Harus apapun kan harus yakin. Iya betul. Kalau nggak yakin nggak jalan itu. Dan itu untuk menguatkan narasi tentang genealogis tadi. Ini dulu santri-santri awal dari bapak kami itu semuanya memperoleh semacam ilmu seperti ini. Dan jumlahnya banyak, Bro. Aji-ajian itu ya? Iya, ada tentang kewibawaan, ada segala rupa. Jadi saya anggap ini ilmu klasik ya, Bro ya. Ilmu klasik yang mungkin khazanah ilmu ini hari ini sudah hampir punah barangkali. Anda harus tulis itu Aji Lembu Sekilan itu. Coba bisa di-share nggak buat pemirsa? Kalimatnya gimana? Misalnya ini penggalannya, Bro. Yeah. Ingsun amatek aji-aji lembu sekilan. Ingsun amateng. Ingsun amatek. Amatek berarti amatek. Kretek. Menggunakan, memakai aji-aji lembu sekilan. Lalu suku sekilan. Kecendekan kurju cukut Muhammad rindekso dening Allah Ta'ala. Ini misalnya. Ini penggalan teksnya, Pak. Bisa, tetapi yang menurut saya yang mahal bukan di kalimatnya ini. Yang mahal justru di gimana seorang penerima ilmu serupa ini itu di awalnya membersihkan diri, mendekatkan pada Allah, itu ada proses awalnya. Saya termasuk yang tidak lulus di proses awal itu, Bro. Oh ya? Ujiannya gimana sih? Karena ada puasanya. Ada puasa. Ya. Puasanya gimana? Puasa itu antara lain adalah namanya puasa mutih 7 hari 7 malam. Mutih itu puasa hanya mengkonsumsi hal yang makanan yang berwarna putih dan itu harus dari tumbuhan saja. Nasi putih. Bahkan nasi putih saja. Nasi putih aja. Betul. Anda nggak lolos? Saya tidak sanggup. Sanggup ya? Tidak kuat, Bro. 7 hari 7 malam. Berarti tidak bakal jadi orang sakti saya bilang. 7 hari 7 malam dan yang terakhir itu namanya ngeblas. Ngeblas itu sejak dari sahur sampai sahur lagi sama sekali tidak boleh tidur. Ya, tidak boleh tidur dan nggak boleh mengkonsumsi apapun. Oke. Nah, ini kalau saya lihat dari kacamata sejarah ini berarti salah satu khazanah tradisi keilmuan pada eranya, Bro. Iya. Eranya. Dan sekali lagi pada zaman ini berganti ilmu seperti ini memang saya kira sudah nggak ada lagi, Bro. Masih ada. Ada. Kalau Anda kan bukan pelakunya, jadi Anda pengamat.
Betul, pengaman. Ada, masih hidup itu. Mungkin di toko-toko di Jawa kalau Anda ketemu pasti ada itu. Iya. Yang sepuh-sepuh, yang senior. Sepuh-sepuh ya, ada juga yang diturunin sama Iya. apa namanya, transmisi. Itu kan ilmu itu digantikan sama ilmu-ilmu modern gitu ya, tapi saya kira ada. Nah di sini Prof, jadi saya ingat karena kebetulan ngambil sejarah ya. Itu Prof Kunto Wijoyo misalnya, itu memang menekankan sejarah itu mungkin bisa dibilang tidak berguna kalau pembelajarnya tidak mengambil makna inspirasi misalnya, atau tidak mengambil makna edukasi. Nah, kebetulan ini saya menangkap kisah-kisah orang tua itu, kisah leluhur lah Prof ya. Memori kolektif itu memang pada akhirnya tanpa sadar nih Prof, itu memberikan nilai itu, nilai inspirasi itu. Nah, artinya bagi umumnya teman di Jawa, meskipun punya keterbatasan, tapi punya motif yang sangat tinggi untuk menerabas keterbatasan itu Prof. Iya. Anda beruntung sekali ya, tradisi Anda kaya sekali gitu, punya cerita-cerita, mitos-mitos ya, aji-aji gitu ya. Betul. Anda Bisa mengembangkan imajinasi. Iya. Menurut saya harus ditulis itu sebelum hilang itu kan. Mudah-mudahan. Kalau di catatan pribadi ada, tapi belum terdokumentasi lah. Anda kan berasal dari keluarga yang sangat besar sekali gitu, punya tradisi. Saya kira prajurit ya, prajuritan kali ya keluarga Anda itu ya. Itu terbukti barang-barang peninggalannya kayak tombak segala Tombak, betul. prajurit Mataram kali kan. Dan, Jaka Tingkir lah. betul. Dan Jaka Tingkir itu, wah itu luar biasa tokoh itu. Sakti Mandraguna gitu. Tapi dia kalahnya kenapa? Jaka Tingkir kalah saat menghadapi anak asuhnya, Sutawijaya. Sutawijaya. Betul, ketika perang itu. Jadi kalau membaca kisah Jaka Tingkir, ketika anaknya Sutawijaya setelah mendirikan Mataram, itu kemudian terjadi konflik dan bertemu di medan perang. Jaka Tingkir memang sudah kehilangan kekuatannya ketika ziarah ke makam Sunan Gribik, dan dia lupa menaruh senjata dan tertinggal di situ. Ini dongengnya Prof. Kemudian ketika bertempur naik gajah, karena sudah tidak lagi memiliki kesaktian, terjatuh sakit dan selesai. Kisah hidup terakhir. Jaka Tingkir itu bukan kemudian akhir hidupnya mengikuti Bengawan Solo terus ke arah utara terus ke ini Paciran, versi Gus Dur begitu. Oh, versi Gus Dur. Betul. Oh, yang ini versi Gus Dur. Kalau ke versi Paciran itu. Betul. Kalau versi Gus Dur itu setelah bukan kalah tapi mengalah. Mengalah akhirnya memilih untuk terjun di dunia keagamaan. Jadi saya baca. Bikin pesantren ya. Betul. Kalau versi yang umum termasuk versi yang kami terima itu memang pada akhirnya kalah perang dan kemudian gugur ya, meninggal. Gugur di medan perang. Betul. Dan kemudian mewariskan tahta Pajang untuk Sultan Benowo, itu anaknya. Walaupun Benowo nanti akhirnya lebih memilih di dunia keagamaan, yang menyerahkan pada Senopati, pada Sutawijaya. Pendiri kerajaan Mataram. Itu dari apa? Dari tutur yang saya terima begitu. Oke. Ya, saya kira Anda sangat beruntung ya punya warisan yang luar biasa kaya itu. Dan karena punya warisan yang kaya, yang banyak, Anda harus bertanggung jawab ini warisan mau diapain kan gitu. Iya kan? Iyalah, masa dilupakan begitu saja? Betul. Gitu loh. Baik, Pak Arief. Menarik ya cerita tentang Joko Tingkir segala macam. Saya kan mahasiswa sejarah ya, jadi tahu dikit lah. Joko Tingkir orang sakti, mengabdi di kerajaan Demak sama siapa? Mertuanya itu? Raden Fatah. Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ya.
jadi menantu, kemudian dari situ sampai berdirinya kerajaan Mataram itu kan terjadi banyak pembunuhan sekali ya. Iya, Terjadi banyak perang gitu. Ada konflik internal. Konflik, ya. Betul. Kita berubah ke pindah ke yang lain, Pak Arif. Ini Ngawi ya. Ngawi ya, Anda Ngawi, dari betul. Ngawi. Daerah yang sangat Jawa. Betul. Ya kan, termasuk Jawa. Mataraman, Bro. Termasuk Mataraman ya. Betul, secara kultur. Anda punya ayah memperkenalkan tradisi kepada Anda ya. Iya. Saya nggak pernah, seingat saya nggak pernah. Mulai dari subuh jalan menyusuri desa hutan gitu untuk ziarah gitu. Di Banten ada, Bro? Bukan, Anda kan cerita Betul, betul. di bawah sambil cerita. Iya, betul. Ayah Anda cerita kan, Betul, gitu kan? sepanjang jalan cerita. Ya, Banyak cerita, ya. Bro. Mengunjungi makam-makam leluhur kan gitu. Leluhur, betul. Dan setiap kampung nanti ada cerita. Setiap cerita itu tentu otomatis kan terinternalisasi, Prof. Ya? Iya. Dan semuanya itu kisah perjuangan. Ada perjuangan di era Pangeran Diponegoro di sepanjang kampung itu. Ada perjuangan sebelumnya gitu, Bro. Itu cerita-cerita kayak gitu apa yang berbekas dan itu? Nah, yang berbekas yang nempel, Prof, ya. Yang nempel. Pada akhirnya tanpa sadar itu hampir sama kami berenam itu suka, wah berarti masa kita gini-gini saja gitu. Jadi ada semacam inspirasi. Masa kita nggak seberani yang sudah-sudah begitu ya. Karena ada kisah dulu itu kuat menahan cerita. Ada satu kata-kata Jawa yang menarik, Prof. Istilahnya begini. Lamun amung wani ing seneng. Wedi ing rekoso. Mula sabaran datan tumeka. Itu istilahnya. Lamun amung wani ing seneng. Kalau hanya berani pada yang senang, yang mudah saja gitu ya. Dan takut pada yang berat-berat. Maka nggak akan pernah keinginan tercapai. Ini salah ucapan siapa itu? Itu disampaikan, ini saya kira sudah menjadi kearifan lokal Jawa ya. Sudah menjadi semacam pepatah Jawa yang tapi di orang tua kami itu sering menyampaikan itu. Dan banyak yang lainnya. Secara tidak langsung ini pendidikan pendidikan keluarga yang berlangsung natural, yang kemudian tertanam, yang ini yang agak memberikan Prof ya, ruh untuk sekolah tanpa diantar. Jadi kami sekolah itu nggak ada yang ngantar, Prof. Jadi salah satu pengaruh cerita-cerita itu ya. Iya, jadi membayangkan. Karena ingin paling enggak saya harus jadi orang lah gitu ya. Jadi orang. Berjuang, tidak takut pada tidak takut kepada yang berat, ujian. Nah, ada kata satu lagi yang menarik ini. Sepiro gedening rekoso yen tinompo amung dadi coba. Jadi sepiro gedene rekoso yen tinompo amung dadi coba. Apa itu? Jadi sebesar-besarnya ujian, cobaan, musibah. Rekoso itu ujian? Ya, semacam ujian. Tapi kalau diterima dengan, kalau Islam ya qanaah, itu hanya ujian saja dalam perjalanan. Ini umumnya melekat bagi teman-teman Jawa, termasuk di lingkaran keluarga kami. Ya mungkin, nah ini kan bagian dari filsafat Jawa, Prof ya. Nah, memang hari ini mungkin sudah tidak terlalu banyak yang membunyikan filsafat seperti itu. Baik, Pak Arif. Saya ini tertarik nih sama novel Anda nih, Lingkar Merah, Lingkar Putih ya. Jalan Berliku Menuju Rekonsiliasi. Ini ceritanya tentang konflik ya. Di Madiun ya. Betul. Madiun tahun 48, tahun 65. Ini settingnya, kalau konfliknya 48 sampai 65, Prof. Tetapi kalau narasinya, alurnya saya tulis sejak tahun 46. Betul. Jadi ini saya himpun dari catatan orang-orang tua di kampung yang lalu
startnya dari alurnya itu dari 46. Nanti insya Allah kalau jilid 3 selesai itu sampai 70-an. Secara setting waktunya. Jadi dari 46 sampai 70. Novel sejarah. Iya, mudah-mudahan. Oke. Apa yang terlintas di benak Anda tentang konflik ini? Yang pertama begini, Bro. Saya takjub begini, Bro. Konflik itu begitu mengerikan sebenarnya. Dan melibatkan antar teman, antar saudara. Di tempat yang sama. Itu yang pertama ya. Dan darah tumpah itu bukan lagi omong kosong. Dan sangat ekstrim. Tetapi pada akhirnya kok bisa berangkulan kembali. Itu sesuatu yang tidak boleh diabaikan menurut saya, Bro. Oleh karena itu sejalan dengan spirit banyak pihak untuk mengusung rekonsiliasi nasional. Saya kira saya perlu menuliskan sesuatu yang pernah terjadi, bahwa itu adalah rekonsiliasi yang real gitu, Bro ya, yang secara sosial, secara kultural sudah ada. Kalau sampai itu nggak satu, saya merasa punya hutang itu, Bro. Ya. Anda terbayar ya dengan nulis ini, Anda terbayar. Walaupun ini baru sepertiga dari seharusnya. Oke. Ya. Paling nggak Anda mencicil utang Anda lah ya. Betul. Sama leluhur Anda itu. Ya, insya Allah. Semua Joko Tingkir ya. Anda kalau keutangan terus, seumur hidup keutangan. Teringat utang. Dihantui masa lalu. Ya kan? Iya. Luar biasa. Tapi Anda bisa cerita nggak? Kenapa komunisme itu cepat sekali berkembang di Madiun? Betul. Jadi untuk Madiun, Prof, itu memang RI waktu itu pusatnya di Jogja. Dan aktivis komunis pada saat Belanda dan Jepang itu kan memang tiarap. Tiarap itu maksudnya tidak akan menampakkan diri, maka di era Jepang kan perjuangan mereka adalah perjuangan bawah tanah. Komunis nih? Komunis. Karena memang strategi mereka tidak boleh diketahui, kalau diketahui kan langsung spionase Jepang kan menangkapnya. Nah, salah satu yang di bawah tanah itu, misalnya ini Tan Malaka, itu kan melakukan penyamaran, dan pada era-era pasca merdeka itu lama di Solo. Dia menyamar menjadi seorang bernama Ilyas Hussein. Itu berempati pada masyarakat Solo, dan Solo kala itu pasca merdeka itu memang dirancang menjadi daerah kacau. Daerah kacau sebagai ancang-ancang untuk peristiwa Madiun itu. Korbannya sebenarnya Surakarta, Bro. Surakarta itu sebenarnya pasca merdeka itu termasuk satu di antara daerah istimewa di Indonesia, selain Jogja, Bro. Dua-duanya ada SK dari Presiden Soekarno memperoleh status daerah istimewa. Tetapi pada waktu Solo menjadi daerah tujuan pengacauan, ini satu versi sejarah mengatakan itu, di mana aktivis PKI banyak ke sana. Itu akhirnya Surakarta gagal membangun daerah secara kondusif, dianggap tidak bisa mengatur daerah, dan kemudian dicabut hak itu. Saya kira ini salah satu korban dari revolusi sosial di Indonesia. Nah, Madiun, Bro, itu kan memang Muso itu dari Kediri, sehingga cukup familiar dengan daerah Madiun. Kemudian pada waktu peristiwa menjelang pemberontakan PKI 48, itu Muso baru pulang dari Soviet, itu menjadikan Madiun sebagai daerah yang potensial menjadi pusat pemerintahan baru. Jadi sepulangnya dari Soviet, Muso itu melakukan semacam kampanye jalan baru untuk Republik Indonesia. Dan jalan baru itu adalah Front Demokrasi Rakyat, di mana PKI sebagai organisasi tunggalnya. Jadi FDR garis miring
PKI. PKI. Itu memang Madiun menjadi basisnya begitu. Oke. Kalau masyarakat misalnya Ngawi, Prof ya, tetangga kami misalnya, kenapa kok waktu itu cukup banyak yang kemudian tertarik, mungkin tidak sadar di data sebenarnya, Prof. Karena waktu itu misalnya ini dari penuturan yang saya peroleh, ada aktivis pemuda rakyat, yang lalu ada aktivis Gerwani yang persuasif sekali datang ke kampung-kampung, menawarkan hidup baru yang sejahtera, menawarkan lahan, lalu kalau mau didata, akhirnya terdata. Dan pendataan ini adalah satu langkah awal sebelum lalu ada semacam pelatihan-pelatihan. Nah, maka pada waktu itu antara aktivis pemuda rakyat, gitu Prof, lalu Gerwani itu benar-benar real di kampung-kampung itu. Benar-benar real. Real berhadapan dengan komunitas Islam, kelompok kiai santri yang luar biasa. Nanti kalau dibaca filenya sudah sangat banyak, Prof. Peristiwa Magetan, peristiwa Ngawi, peristiwa Madiun, peristiwa Ponorogo, gitu ya, Prof ya. Itu ya memang itu konflik berdarah yang sudah lewat, gitu, Prof. Nah, dalam konteks ini saya tertarik, pernah ada di fase konflik, kemudian kebetulan saya menemukan figur yang berkonflik itu sebenarnya antara lain adalah teman, gitu ya. Teman, tetapi karena memang memperoleh jalan yang berbeda, yang saya sebut dengan jalan simpang dua sahabat itu menariknya di situ. Teman, satu pesantren, lalu tiba-tiba takdir mengarahkan pada jalan yang berbeda, yang tanpa direncanakan, tanpa diduga nanti mempertemukan pada perseteruan, begitu ya. Itu saya terngiang-ngiang itu, Bro. Itu real itu? Itu real. Permusuhan dua sahabat itu? Betul, ya walaupun agak didramatisir, tapi real terjadi. Dan kemudian pada akhirnya memperoleh kesadaran, lalu ia punya komitmen untuk bersama kembali. Ini kalau nggak ditulis kok sepertinya kekayaan yang hilang itu, Bro. Ya. Sementara banyak orang yang memperjuangkan rekonsiliasi. Ya, ini saya kira tinggal menyajikan saja sebenarnya, menjadi satu narasi. Jadi Madiun, Surakarta ya, itu emang sudah lama diincar sama betul, jadi kelompok komunis ya. Surakarta nanti setelah perjanjian Renville, misalnya, Bro, itu kan wilayah Indonesia semakin sempit. Hanya Jogja, sebagian Jawa Tengah, sedikit sebagian Jawa Barat, sedikit Jawa Timur, sangat sedikit, dan sedikit Sumatera. Itu akhirnya kan divisi Siliwangi harus long march. Itu nanti ketika ditempatkan di daerah Surakarta, wah itu konflik dengan Laskar Pesindo. Divisi Panuban Senopati itu kan banyak dari Laskar Pesindo waktu itu. Pesindo. Pemuda Sosialis Indonesia. Dulu kan pada masa revolusi kan banyak faksi di tentara nasional. Ada Hizbullah, ada Sabilillah, ada Pesindo, ada tentara pelajar. Itu antara Pesindo dengan Siliwangi itu wah sering ada konflik. Itu menunjukkan bahwa pada waktu itu daerah Surakarta, Solo itu memang menjadi valid, menjadi daerah yang ditargetkan daerah kacau, gitu ya. Dikacaukan oleh aktivis komunis itu. Dan daerah kacau ini beberapa sejarawan menganalisis ini menjadi ancang-ancang untuk peristiwa Madiun itu. Revolusi itu dari sana gitu, dirancang. Betul, dirancang, dipersiapkan. Terus kalau ini keluarga Anda itu, ayah Anda ya? Iya. Tahun 48 tuh umur berapa itu? Ayah saya lahir tahun 28, Bro. Oke, 20 udah 20 tahun ya? 28. Besar ya? 48 berarti usia 20, Bro. 20 ya? 20. Apa yang dilakukan ayah Anda? Di tahun 48 itu masih kecil sebenarnya, tapi sudah santri cukup lama, cukup senior. Dan di waktu itu umur 20 sudah usia cukup matang karena tempaan keadaan, Bro ya.
Dan ayah kami adalah yatim piatu. Nah, di umur itu lebih banyak di pesantren. Pesantren. Nah, di Pacem tadi. Pacem itu di daerah Madiun, Prof. Oke. Madiun. Dan makanya di umur itu ini salah satu jalan di mana nanti ada beberapa santri yang kemudian ikut rapat Masumi. Waktu itu kan Masumi masih NU masih masuk bagian Masumi. Kemudian rapat-rapat dalam rangka mengantisipasi agresi Belanda, itu juga ada rapat-rapatnya. Kemudian juga menyadari ternyata ada musuh dalam selimut, yaitu PKI. Jadi dalam rapat Masumi di Kota Madiun, ketuanya kalau nggak salah Kiai Imam Syuhada waktu itu. Ketua apa itu? Ketua Masumi di daerah Madiun itu memberikan kesadaran bahwa para santri memang harus waspada, baik dari luar maupun ada mobilisasi santri dari dalam. Ada, Bro. Seperti apa? Semacam rapat semacam menguatkan komitmen untuk tidak lengah. Gitu. Untuk apalagi nanti kan pada akhirnya di tahun nanti Hadratus Syekh kan mengeluarkan resolusi jihad itu. Resolusi jihad itu sebenarnya untuk santri kan menjadi satu kekuatan spirit berjuang, Prof, ya, dalam rangka menghadapi yang dari luar itu. Sementara dari dalam ya ada komunis, jadi 2 poin itu menjadi catatan penting. Terus ketika 48, peristiwa 48 ya, bulan September ya? September, 18 September 18 September 48. Itu Madiun itu kayak apa itu? Ini kalau koran Sinpo, Prof. Koran Sinpo itu koran yang berbahasa Cina sebagian. Itu menggambarkan dan masih ada arsipnya. Kota Madiun itu darah itu di jalan-jalan sangat tebal, Prof. Itu darah siapa itu? Itu darah ada santri yang diculik, ada kiai yang diculik, ada darah ketika Front Demokrasi Rakyat garis miring PKI mengambil alih kekuasaan di Madiun. Jadi kan PKI itu kan mengidentifikasi musuh yang ada di desa itu siapa gitu kan? 7 setan kober itu kan? 7 setan desa. 7 setan desa ya? Itu antara lain adalah kiai. Ya, maka jargon mereka, mereka untuk membangkitkan permusuhan itu, pondok bobrok, langgar bubar gitu ya. Santri mati, kiai mati. Itu pondok bobrok, langgar bubar, santri mati, kiai mati. Betul. PKI menang gitu. Itu menjadi hal yang biasa dihadapi tiap hari. Itu suasana tahun 48 seperti itu ya? Betul, 48 menuju nanti kan setelah penumpasan kan sebenarnya selesai, Bro. Siliwangi itu wangi sekali, harum namanya di sana, Bro. Jadi orang tua sana waktu kami kecil itu, waduh, untung ada Siliwangi, jadi semacam dewa penyelamat. Ya, karena saking beratnya menghadapi situasi di zaman PKI 48 itu. Intimidasinya luar biasa. Keluarga Anda gimana? Banyak ada yang jadi korban itu? Untuk keluarga langsung nggak ada, Bro. Ada. Tapi kalau tetangga-tetangga, lalu teman-teman keluarga, kan ada semacam jaringan pesantren kecil. Jadi di daerah kami itu ada pesantren kecil di kampung-kampung itu masih keluarga besar gitu ya. Itu luar biasa korbannya. Terutama kalau yang di pesantren Takaran, Bro. Itu benar-benar diculik, benar-benar lalu. Pesantren Takaran ini keluarganya Dahlan Iskan ya? Iya, Pak Dahlan dekat di situ. Rumah beliau. Itu diculik dan dimasukkan ke sumur katanya? Itu diculik, diinterogasi, lalu. Itu tahun 48? 48. Kemudian di Magetan juga sama, di Madiun juga sama. Hampir di semua daerah yang petanya kalau tidak mendukung perjuangan PKI maka dianggap lawan dan maka tidak ada cara lain kecuali diamankan gitu ya. Ini konflik ya. Luar biasa. Jadi maka tapi ini sebenarnya nanti ada di fase seteru 2 sahabat, Bro. Jadi penduduk desa Anda, desanya apa desa Anda? Kalau desa saya, Bro, itu namanya Ngerayutan.
Rayudan itu persis di lereng timur Lawu gitu ya. Oke. Daerahnya pegunungan, ya banyak sumber air. Kemudian memang dulu pada waktu orang tua kami itu santri itu masih ada di kantung-kantung kecil, jadi masih rintisan. Di beberapa desa tua kampung itu hanya semacam kantung-kantung kecil. Seperti memulai berdakwah lah itu. Betul. Tetapi begitu pasca peristiwa PKI dan seterusnya sampai 8 bulan itu justru menjadi luar biasa, masif. Ya. Kesadaran menjadi santrinya itu luar biasa. Nah, yang menarik bro, hari ini saya kurang tahu ya, soal lupa dan tidaknya itu saya kurang tahu, tetapi banyak sekali generasi komunis sebenarnya sekarang udah jadi aktivis di masjid. Sekarang? Iya, sekarang ini posisinya bahkan bahu-membahu untuk sama-sama Ini memakmurkan menarik masjid. ini ya. Betul. Jadi, tapi saya pengen balik dulu nih, tahun 48 ya. Ini kan komunis dilumpuhkan sama Siliwangi. Iya. Ya. Dari tahun 48 sampai ke 65, aman nggak ini Madiun ini? Tidak, Prof. Jadi Tidak ya? dari 48, jadi ini sidang kabinet di Jogja memutuskan, Presiden memutuskan bahwa PKI harus ditumpas. Lalu Panglima Besar Sudirman menugaskan Nasution sama Soeharto untuk melakukan operasi. Singkat kata operasi itu sukses dan oleh karena itu, tapi anehnya bro, tahun 50, tahun 51 nanti PKI bukanlah termasuk organisasi yang terlarang. Jadi setelah peristiwa 48 itu ada sosok penting di PKI yaitu Cipa Nusantara Aidit, DN Aidit. Ya. Itu yang luar biasa memimpin organisasi PKI yang singkat ini DN Aidit ini di mana ininya? Sehari-harinya di mana? Beliau mungkin di Jakarta ya. Jakarta ya. Jakarta. Tetapi kemudian bisa memimpin PKI menjadi partai baru. Dan kemudian nanti di pemilu pertama tahun 55 PKI nomor 4. Nomor 4. Betul. Setelah NU ya. Setelah PNI, Masyumi, NU, PKI. Dengan jumlah yang signifikan. Berarti itu kan termasuk luar biasa. Makanya saya ingat. Jadi Musso 48 kan mati deh ya. Mati, betul. Terus muncul DN Aidit. Iya. Ya. Ini yang memimpin PKI ya. PKI, betul. PKI tahun 55. Dan seterusnya sampai 65 ya. Ya. Itu di Madiun dan sekitarnya termasuk kampung Anda itu? Iya. Aman nggak itu? Itu tidak aman sampai 65. Betul. Jadi terus bergejolak gitu ya? Terus bergejolak. Jadi karena kan sebenarnya itu musuh itu bagian kecil ya dari PKI yang PKI yang apa namanya? Betul. Jadi di daerah ex Karesiden Madiun itu sejak 48 sampai 65 boleh dibilang menjadi daerah yang daerah konflik yang mengerikan gitu ya. Jadi setelah tahun 48 betul. Musso tewas mati betul, ya. Betul. Tapi kan ini sisa-sisanya masih bekerja kan? Betul. Nah, kemudian ada DP Aidit, DN Aidit. Iya. Jadi malahan sebelum DN Aidit, Prof. Ketika operasi penumpasan itu berjalan, Prof. Itu aktivis komunis kan akhirnya lari dari pusat Madiun ke daerah yang mereka tengarai aman. Nah, dalam pelarian itu melakukan teror pada masyarakat, termasuk nanti Gubernur Suryo itu yang peristiwa di Mantingan itu meninggalnya adalah ketika berhadapan dengan pelarian komunis Madiun itu. Tetapi teror yang dilakukan oleh komunis tidak hanya terhadap Gubernur Suryo tentu saja, Bro. Tapi pada setiap daerah tempat pelarian itu kalau ada kampung dengan Islam yang relatif kuat itu menjadi sasaran. Oh gitu. Ini salah satu contoh itu ada satu kampung di Kadian namanya, Bro, di Jogorogo juga. Itu ada kampung
di mana santri dan kiainya dimasukkan dalam satu rumah, dan rumah itu dibakar dan semuanya mati dalam rumah itu. Itu ada peristiwa itu. Jadi bahwa PKI mempersekusi kelompok Muslim Islam itu benar adanya ya? Iya, bagi kami masyarakat setempat di ex-Khair Madiun itu adalah saksi bahwa persekusi itu nyata. Itu terjadi. PKI berantakan kekuatannya, melarikan diri kemana-mana ya. Betul. Tapi kondisinya belum ideal sampai tahun 65 ya. Sampai 65 nanti kan PKI memiliki angin baru setelah 51 dan seterusnya itu, dengan pemimpin baru, dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1950 kan tidak melarang PKI. Sehingga PKI menjadi salah satu organisasi politik yang legal di Indonesia. Akhirnya mereka mengkonsolidasi ulang dan bahkan menjadi kekuatan yang cukup besar. Dan bagi kiai santri di daerah konflik itu tentu bukan suatu yang nyaman, Prof. Was-was ya? Was-was. Terus rekonsiliasi itu terjadi setelah tahun 65 gitu? Betul, jadi setelah 65 itu, walaupun ini belum saya tulis, Prof, ya. Ini luar biasa ketika jadi aktivis Muslim ya, dalam petik, Prof, ya, ada Panser, ada segala rupa waktu itu ya. Itu sangat dekat dengan militer waktu itu. Karena merasa menjadi korban. Ketika militer hadir untuk penumpasan ya. Itu kan kelihatannya sampai ke daerah. Nah, ketika ada aktivis komunis yang tertangkap, itu memang seolah dalam petik ada aksi balasan. Walaupun tidak semasif korban Muslim pada era PKI melakukan teror itu. Tapi kalau yang diceritakan Hermawan Sulistyo itu, itu kan di Kediri ya? Betul. Hermawan Sulistyo. Maksudnya ada Algojo malam-malam keluar. Ini setelah tahun 65 kan? Iya. Anak orang PKI diburu gitu kan, disembelih, kemudian mayatnya dibuang di kali itu? Iya, ada. Kali Berantas gitu. Ada. Seperti itu juga di. Iya, ada. Bahkan ini pembalasan terhadap orang PKI ya? Betul. Jadi semacam balas dendam. Walaupun saya boleh mengatakan dari cerita yang saya dengar, itu korban di pihak untuk di kampung kami itu korban Muslim mungkin lebih besar daripada korban dari komunisnya. Gitu ya. Itu untuk jadi jumlah korban kaum Muslim yang dibunuh PKI itu jauh lebih besar. Cukup besar. Daripada setelah orang PKI yang dibunuh kaum Muslim gitu. Betul. Minus yang korban dari operasi militer, Prof, ya. Nah, ini itu kalau antar sipil maksudnya ya. Kalau itu kan artinya kaum Muslim berpikir udah kita gitu kan? Betul. Tahan diri gitu kan? Iya. Ini udah selesai, ini saudara-saudara kita juga gitu ya? Betul. Ini di kampung Anda ini ya? Iya, maka kalau dalam. Jadi pembunuhan balas dendam itu ditahan gitu kan? Terjadi tapi di level yang masih terbatas. Iya. Ditahan sama siapa itu? Ini beberapa tokoh masyarakat, ulama, kiai. Nah, kalau dalam novel saya itu, Prof, yang saya tokoh Imam Bisri, itu nanti jadi tokoh yang menahan, yang lalu mengajak rekonsiliasi. Lalu Ahmad Kusno, ini kan dulu dua sahabat sebenarnya. Ini Ahmad Kusno orang PKI? Nah, akhirnya sempat aktivis PKI, dari Pesindo dulu, lalu PKI, lalu Setru itu. Pada akhirnya masih hidup pada pasca 65 itu. Ya memang teman lama. Di dalam dasarnya masih merasa saudara. Kemudian ketemu, saling bertabayun, lalu saling menyampaikan tokoh fiktif apa real itu, Ahmad Kusno ini? Ini real. Tokohnya sebenarnya banyak, tapi saya simplifikasikan menjadi dua saja. Hampir sama kesadarannya. Polanya sama ya? Polanya sama. Jadi teman sepermainan, satu ke PKI, satu tetap gitu kan? Betul. Ketemu lagi gitu Ketemu lagi dan itu yang bikin rekonsiliasi itu dalam tanda kutip berhasil gitu ya? Berhasil, betul.
Jadi faktor rekonsiliasi yang ya hari ini kan sudah tidak ada lagi dikotomi ex santri atau ex komunis, nggak ada lagi. Nah sekarang gini, Pak Arif. Iya. Anda pasti tahu lah ya, cicit apa cucu orang PKI di kampung Anda kan sekarang masih tahu? Sangat tahu. Tahu ya? Berangkulan bahkan ke masjid bareng. Ke masjid bareng? Iya. Mereka menyadari nggak bahwa mereka itu nenek moyangnya dulu PKI? Sangat menyadari, tetapi kata-kata untuk mengingatkan itu benar-benar ditekan. Ditutup ya? Untuk ditutup. Karena sudah kita lupakan saja. Udah gitu. Lembaran baru. Jadi mari kita lupakan gitu ya? Iya, betul. Kita lupakan apa namanya? Kita maafkan tapi kalau dalam bahasa Belanda mungkin lupa sih tidak, tapi lupa sih tidak ya. Betul. Kita maafkan. Ya. Kita tidak bisa melupakan, tapi kita maafkan. Maafkan, betul. Ya kan? Lalu membangun masa lalu itu kan sebenarnya nggak bisa dilupakan. Iya. Tapi dimaafkan bisa. Dimaafkan. Hah? Betul. Ini realitanya begitu, Bro. Vergeven, maar niet vergeten. Vergeven dimaafkan. Tapi tidak dilupakan. Maar niet vergeten. Hah? Betul. Loh ya itu. Iya benar. Masa lalu itu nggak bisa dilupakan. Iya, tapi bisa dimaafkan. Iya, itu yang terjadi. Itu kunci rekonsiliasi ya? Iya. Dan ya sejak itu, Prof, itu tren menjamurnya jumlah masjid, jumlah santri. Oke. Itu sampai kalau hari ini udah beda ya. Hari ini sudah alih generasi, tapi taruhlah sampai tahun 2000-an, akhir 90-an itu luar biasa. Tidak sedikit dari orang-orang yang sebenarnya generasi aktivis komunis itu pada akhirnya menjadi aktivis Islam. Itu enggak sedikit, Islam, cukup banyak itu. Dan NU, Banser, gitu kan, ya kan? Gitu. Ini yang menariknya di situ, jadi hidup jadi indah ya, betul. Karena rekonsiliasi ya. Iya. Jadi kan kalau sejarawan tuh selalu bilang gini, kita harus memaafkan masa lalu, memaafkan. Iya. Tidak berarti melupakan. Iya tidak, masa lalu tuh ada, masa lalu tuh orang tua kita dibunuh sama tetangga yang komunis dan sekarang anak tetangga itu ada kan susah dimaafkan. Iya. Dilupakannya susah. Betul. Makanya kalau ada diskusi yang seolah-olah konflik itu hanya dipotong di sekitar 65 itu kami masyarakat di Madiun tuh kok nggak komplit memandang konfliknya, jadi nggak utuh. Tapi sekarang gitu begini Pak Arif, hantu tentang komunis ini kan selalu dibangkitkan lagi. Menurut Anda gimana? Kalau saya gini, Prof. Jadi kalau kita berdiri atas nama warga negara Indonesia, bila hantu itu dimuarakan untuk kembali pada konsensus nasional Pancasila, mungkin masih benang merahnya masih ketemu lah. Ada. Masih ya ada baiknya kemarin gitu ya. Tetapi kalau hari ini saya kira untuk rekonsiliasi nasional, untuk membangkitkan kembali isu komunis, bahkan saya lebih dari itu, Bro. Terlalu sering mengekspos isu-isu radikalisme Islam itu menurut saya juga kurang bagus, bijak menurut saya. Karena kalau betul-betul kita mengusung inklusivisme dan seterusnya, itu memang harusnya kan daya rangkul itu ke seluruh pihak, ke semua pihak itu ya. Harus dirangkul ya? Menurut saya begitu. Jadi hantu komunis itu sebagai hantu ada apa enggak gitu? Kalau sekarang saya kira enggak. Enggak ada. Karena kuatnya rekonsiliasi itu ya? Iya. Yang tersisa hanya memori saja. Memori? Dalam arti kan memang masih ada generasi mereka yang memiliki memori tertentu, lalu mewarisi psikologi itu kan masih ada. Betul. Nah, itu berarti memori yang sifatnya gen memori. Tapi tidak terkait. Memori itu kan semua orang punya memori ya. Anda punya memori, tetangga Anda juga punya memori. Tapi bagaimana kita mengurus atau mengatasi memori? Merawat memori itu. Susah loh, memori itu nggak bisa dihapus masalahnya. Makanya Anda jadi sejarawan ya. Anda jadi sejarawan, Anda jadi penulis buku.
Anda jadi semacam jadi saksi gitu ya, saksi hidup. Iya, paling nggak pernah bicara dengan yang menyaksikan, yang mengalami. Betul. Ini luar biasa ya. Anda punya tradisi yang sangat kaya, punya dongeng, punya legenda. Kemudian Anda bersikap dengan warisan Anda itu, ya kan? Mudah-mudahan. Menulis, Anda berani menulis gitu kan? Padahal yang nulis ini bagian dari. Ada versi tulisan yang agak ekstrim, judulnya Banjir Darah. Menulis topik yang sama, setting, Anda juga yang nulis? Bukan, setting tempat dan waktunya sama, tapi yang dipakai kata. Siapa? Kalau saya baca ya bukunya Hermann Sulistyo itu kan, sadis sekali. Betul. Seolah-olah ketika setelah PKI, setelah tahun 65, orang Islam itu bahasanya hanya bisa balas dendam gitu kan. Iya betul. Sampai orang digiring ke sungai Berantas, Pancur sampai ceng. Walaupun itu memang terjadi, Bro. Memang terjadi sebagai aksi balas dendam. Tapi saya melihat kalau di kampung saya itu di level Tapi kan awal. pola yang sama mungkin terjadi juga di tempat lain gitu, ada. Udah stop. Balas dendam itu nggak menyelesaikan masalah. Gitu kan. Itu pola yang sama saya kira bisa terjadi di Kediri, di tempatnya si Hermann Sulistyo. Dan itu mungkin dia luput itu. Yang dia tulis itu ya itu tadi algojo yang nyembelih orang itu kan. Sampai sungai banjir darah. Betul, Bro. Ini karena ini kesadaran sejarah, Bro. Jadi untuk rekonsiliasi maka harus digunakan narasi yang lebih pas untuk hari ini. Kan memang kalau saya memilih kenapa lingkar merah, lingkar putih. Ya Indonesia kan unsurnya mungkin semuanya unsur baik. Merah putih itu kan berarti suci. Ini hanya simbol saja. Itu pada akhirnya kan semakin kuat kalau rekonsiliasi gitu ya. Saya nggak begitu tertarik ya ada sekelompok orang yang mengeksploitasi. Mengeksploitasi ya, banyak sekali pihak-pihak yang mengeksploitasi komunisme gitu. Seolah-olah komunisme itu hantu tadi. Hantu betul ya. Memusuhi kaum muslim, padahal mereka juga manusia seperti kita gitu loh. Mereka juga tetangga yang pengen menjalin itu. Mereka juga sadar bahwa balas dendam itu juga toh pada akhirnya buat apa sih gitu kan. Untuk hari ini saya kira setuju, Bro. Untuk hari ini memang tidak lagi saat yang baik untuk mengekspos kembali. Sehingga DNA edit ada foto Jokowi kan yang DNA edit lagi yang pidato itu dia waduh, saya pikir itu terlaluan lah. Berlebihan, Bro. Berlebihan ya. Baik Pak Arif, terima kasih nih atas waktunya ya. Terima kasih, Bro. Ini merupakan narasi yang penting saya kira ya. Bagaimana kita memahami sejarah tentang komunis terutama ya, tentang PKI ya. Di Madiun tahun 48, 65 gitu. Anda ya ini cerita Anda sendiri, keluarga ya kan. Saya kira Anda sangat legitimate gitu. Legitimate. Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Terima kasih Pak Arif atas waktunya ya. Terima kasih, Prof. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. Pada episode yang berbeda ya. Amin. Insyaallah, Prof. Mudah-mudahan ada manfaatnya cerita ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikian ngobrol-ngobrol dengan Dr. Muhammad Arif, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penulis novel juga, kemudian peneliti juga. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengambil pelajaran ya dari konflik yang berdarah-darah yang terjadi pada masa lalu. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment Jajang Jahrun Channel. Kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Matur nuwun, Bro.